ini? Benar-benar nggak mau pergi. Pantang pergi. Kakek, pergilah. Kumohon, kakek, ayo pergi. Pergi sana. Lihat kalian para lelaki saja aku kesal. Kau mau apa lagi? Pada ayahmu? Kalau ayah memang tak mau operasi di rumah sakit, coba istirahat ke desa. Mungkin bisa bantu kondisinya. Pistol ini untuk jaga-jaga. Penyakitku ini kan gara-gara kalian lelaki yang yangnya berlebihan. Kekuasaan besar apa gunanya? Cucu perempuan saja tak punya. Apa yang dilakukan kakek itu? Diobati pun tak sembuh. Hidupku percuma. Lebih baik aku menyusul nenek ke bawah. Tuan Chin, kalau penyakit ini dibiarkan, hidup paling lama 2 tahun. Dokter, kalau dioperasi, Kalau operasinya berhasil, bisa sembuh total. Tapi tingkat keberhasilannya hanya 10%. Aku masih hidup atau sudah mati? Kakek masih hidup. Jangan minum lagi pestisida kadaluarsa. Jadi kamu yang menyelamatkanku? Aku tak kenal kamu. Berdasarkan apa kamu berani menyelamatkanku? Aku tak tahu. Tapi Dubau tak melihat kakek mati. Kamu panggil aku apa? Kata Mama, orang yang lebih tua dipanggil kakek. Walau Dubau tak punya kakek, tapi Dubau tak mau lihat kakek orang lain mati. Andai punya cucu perempuan sepintar ini. Nak kecil, matamu buta? Kenapa ditutup kain? Lepaskan saja. Jangan! Dubau tak boleh sakiti orang lagi. Tuan, akhirnya ketemu. Saya khawatir terjadi apa-apa. Apa mungkin? Kalian setiap hari mengikutiku terus. Aku mau cari udara segar. Dulu di rumah, Tuan tak mau keluar. Sesampai di desa, malah mau jalan-jalan. Tepat sekali datang ke sini. Si kecil kurang ajar. Tak biarkan aku mati di sini. Aku cari tempat lain saja. Loh kok kakek itu lagi? Kakek, jangan berpikiran sempit. Turun cepat. Anak siapa ini? Kenapa selalu mengganggu niat bunuh diriku? Aku mau cari orang tuamu untuk bicara. Nak, keluargamu yang lain di mana? Ayah ibuku sudah tiada. Kata mereka, aku bintang sial, jadi tak ada yang mau main dengan Dubau. Kakek, silakan duduk. Baik. Kakek, aku akan masukkan kayu ini ke api. Agar tidak dingin.
Ayo kakek. Baik, aku ambilkan air untuk kakek. Anak ini yatim piatu, tapi masih bersemangat hidup. Aku ini orang tua, masih mau mengeluh apa? Makin hari makin mundur. Kakek, minum air. Ayo minum. Kamu ini, nak, kenapa kamu aneh sekali? Matamu jelas bisa melihat. Kenapa ditutup? Lepaskan saja, ya. Jangan, mataku akan membawa kesialan untukmu. Jangan dilepas, jangan. Mereka hanya omong kosong. Hari ini kamu sudah selamatkan kakek 2 kali. Mana mungkin bintang sial? Percayalah pada kakek. Kakek akan baik-baik saja. Kakek akan lepaskan untukmu. Kakek, kenapa? Kondisi kakek tidak parah, tapi harus minum obat teratur. Maaf kakek. Aku yang menyusahkan kakek. Bukan salahmu. Kakek memang sudah sakit, sehingga batuk darah. Kamu bisa melihat hal buruk terjadi. Itu hal baik loh. Masa dibilang mata pembawa sial? Mereka semua omong kosong. Benarkah? Benarkah ini bukan salah Dubau? Tentu saja bukan. Ayo nak, kita lepaskan ini. Nanti siapa lagi yang berani ngomong sembarangan? Kakek, kasih dia tamparan. Setuju? Setuju. Ayo, kakek lepaskan untukmu. Ayo, Dobao lihat. Kan tidak ada hal buruk terjadi. Dubau tidak perlu lagi pakai penutup mata. Dubau bukan mata pembawa sial. Dubau tidak melukai kakek. Betul, tidak melukai kakek. Tuan, waktunya minum obat. Tidak mau. Seharian cuma minum ramuan pahit ini. Tidak ada gunanya sama sekali. Kakek tidak patuh ya. Kalau sakit harus minum obat baru cepat sembuh. Aku kasih hadiah untukmu, tapi harus habiskan obatnya dulu. Baiklah, aku turuti. Cukup kan? Kakek, semanggi 4 daun ini bisa bawa keberuntungan. Semoga kakek panjang umur. Dokter, aku sudah putuskan. Aku mau operasi. Tuan, Anda yakin sudah mantap? Operasi ini risikonya sangat tinggi. Banyak omong. Kalau mau ya lakukan saja. Saya akan segera atur. Kakek adalah orang paling berani di dunia, pasti ditemani keberuntungan. Kakek, Dubau selalu menunggu di pintu untukmu. Harus pulang dengan selamat ya. Kakek pasti akan selamat. Setelah keluar nanti, kakek harus mengadopsi Dobao. Berdasarkan apa kau mengambil keputusan? Untuk menyelamatkanku? Ayo kakek, ayo. Baik, aku ambilkan air untuk kakek. Kepala rumah tangga Tian, ayahku. Bagaimana mungkin dia menjalani operasi? Aku juga dengar di telepon, kakek bertemu sahabat lintas generasi. Ya, tepatnya dia. Namanya Dubao. Mungkin kakek terdorong semangatnya. Baru putuskan dioperasi.
Siapa keluarga Qin Xiaotian? Pasien mengalami perdarahan terus-menerus, akan dikeluarkan pemberitahuan kritis. Kritis? Kritis? Ini semua salahmu. Kalau bukan kau menghasut, mana mungkin kakek dioperasi? Kakek sebenarnya masih bisa hidup 2 tahun lagi. Kalau bukan karena ayahku, kami bahkan tidak tahu soal operasi kakek. Si tua bangka belum sempat angkat aku sebagai cucu angkat. Harta keluarga Qin belum sampai di tanganku. Jangan mati sekarang. Zhen, kamu mau apa? Dubao tidak berniat jahat pada kakek. Dubao hanya berharap kakek selamat. Kakek, kamu harus kembali. Dubao memberikan semua keberuntungan untukmu. Kakek, kamu harus kembali. Dubao memberikan semua keberuntungan untukmu. Titik pendarahan sudah berhenti, operasi berjalan lancar, pasien akan segera sadar. Bagus sekali. Dobao kecil, kamu mau kemana? Ayah, apa yang ayah katakan? Maksudku, aku ingin mengadopsi Dobao kecil, jadikan dia cucuku. Muda-muda, lebih tuli dari kupingku. Dobao kecil adalah bintang keberuntunganku. Dia sudah menyelamatkanku 2 kali. Begitu dia muncul, penyakitku langsung sembuh. Kakek Qin, kamu pasti ditipu. Dia pasti melihat cara berpakaianmu, yang kaya atau terpandang, makanya terus menempel padamu. Dobao kecil bukan orang seperti itu. Hatinya murni dan baik. Dia adalah bintang keberuntunganku. Kakek Qin, Ayah, kakek Qin. Menurutku, gadis kecil ini manis dan lucu. Tidak terlihat seperti orang yang licik. Bagaimana kalau kita biarkan dia tinggal? aku tidak setuju. Aku tahu kamu selalu ingin punya cucu perempuan, tapi kita sama sekali tidak tahu latar belakang anak ini. Bagaimana bisa asal mengadopsi? Kurasa ayah sungguh-sungguh ingin mengadopsi gadis ini. Kamu jangan melawannya. Kalau begitu, aku akan cari Dubao sendiri untuk berbicara. Paman, kamu dalam bahaya. Kita jangan tinggal di sini. Pergi main ke tempat lain ya. Adik kecil, aku sangat berterima kasih. Kamu sudah menyelamatkan ayahku. Ini cek 10 juta. Cukup untukmu, hidup berkecukupan seumur hidup. Cek itu apa? Dubao tidak mau. Dubao cuma berharap kakek sehat selalu dan selamat sentosa. Jangan pura-pura. Kamu mendekati kakek, kan cuma untuk uang? Adik kecil, kalau kamu tidak mau lewat kesempatan ini, tak akan ada lagi. Jangan tak tahu diri. 10 juta sudah sangat banyak. Sialan. Keluarga Qin tak pernah memberiku uang sebanyak ini. Adik kecil, ingin masuk keluarga kami Qin. Tidak semudah itu. Aku Qin Yichen. Tak akan sembarangan menerima orang asing. Jadi anakku... Paman, hati-hati! Dobao, kamu baik-baik saja? Paman, Dubao bukan orang jahat. Dubao tak mau hidup sendirian. Dobao, Dobao... Dokter, bagaimana keadaan Dobao? Tidak parah, karena terlalu terkejut dan kurang gizi lama, jadi pingsan. Sebentar lagi akan sadar. Terima kasih. Minjer, kamu ke dapur siapkan makanan bergizi favorit anak. Semakin banyak, semakin baik. Baik. Apa siapkan suplemen untuknya? Kenapa baik sekali padanya? Dobao, Dobao, Paman baik-baik saja? Aku lega. Ini tempat apa? Tempat tidur empuk, kamar cantik. Dobao, ini rumahmu. Kau bukan cuma bintang keberuntunganku, tapi juga keluarga Qin. Maukah kau jadi putriku? Aku akan perlakukanmu seperti anak kandung. Aku rawat kau. Kalau jadi putrimu, apa aku punya? Ayah, ibu, dan kakak. Kau juga punya 2 kakak. Kakak sulung di ibu kota. Tapi, kami semua akan perlakukanmu seperti adik. Kami jaga kau. Dubao mau. Dobao, cepat panggil ayah. Ayah, ibu. Ya,
Jangan nangis. Dobao, mulai sekarang tak ada yang ganggu kau. Sudah, jangan nangis. Lihat, Dobao dan Yichen, mirip ayah dan anak. Dia memang putriku. Tentu mirip denganku. Sudahlah, aku minta para pria keluar dulu. Aku mau mandikan putri kecil kami Dobao dan ganti bajunya. Bukan. Nyonya, Tuan Muda, kalian sungguh mau adopsi anak ini? Diam. Apa maksudmu si kecil? Dia putriku. Dari keluarga Qin, putri ketiga yang sah. Aku tak akan izinkan siapapun menghinanya. Dobao. Kau tunggu saja. Kakak tetua paling tak suka anak perempuan. Nanti dia pulang, kau akan celaka. Kakek, ayah, kakak. Ini Dobao. Dobao cantik sekali. Lucu seperti putri dari Disney. Putriku tentu yang tercantik. Dobao, ayo cepat. Duduk di samping ayah makan. Mari kita makan. Pantasan anak desa kampungan. Bahkan tak bisa pakai sendok garpu. Diam, Tian Zhen, apa aku beri kewenanganmu? Terlalu banyak? Sampai kau lupa jati dirimu? Maaf Tuan Muda, Zhen tahu salah. Aku Tian Zhen. Sebenarnya, pelayan kesayangan keluarga Qin. Tuan Qin, bahkan mungkin, angkat aku sebagai cucu. Sekarang Dobao datang. Kedudukanku hilang semua. Tunggu saja. Aku tak akan biarkan kau tenang. Dobao, apa makanannya tak sesuai selera? Dubao tidak tahu. Ini apa? Ingin makan mie kuah. Mie kuah itu apa? Makanan kampungan. Mana mungkin keluarga Qin makan itu? Cucuku ingin makan mie kuah. Tidak boleh? Yichen, Dobao, dulu tinggal di desa. Wajar seleranya belum terbiasa. Ya, adik masih kecil. Ingin makan masakan kampung halaman. Bisa dimengerti. Dobao. Hari ini keluarga kita akan makan mie kuah. Tian Zhen atur ini. Selain itu, ingat posisimu. Aku tak mau dengar lagi ucapanmu yang kurang ajar pada nona ketiga. Ya, Ayah, aku ingin adakan pesta. Pesta? Ya, pertama, untuk umumkan Dobao. Sebagai nona ketiga, keluarga kita. Kedua, untuk rayakan kesembuhan ayah. Tapi keluarga kita akhir-akhir ini terlalu mencolok. Kamu baru saja tekan geng naga dan macan. Terlalu keras. Mereka sedang cari kesempatan untuk cari gara-gara. Biarkan mereka datang. Aku tidak takut siapapun. Ini putri siapa? Cantik dan anggun sekali. Tak pernah dengar keluarga Qin punya putri? Selama ini kakek Qin sakit karena tak punya cucu perempuan. Benar? Hadirin sekalian, hari ini pesta yang diadakan keluarga Qin untuk umumkan hal penting. Mulai hari ini, aku Qin Yichen punya anak perempuan. Selamat. Selamat. Selamat atas putri baru. Ini putri saya, Dobao, dan juga satu-satunya putri keluarga Qin. Dobao, kau merebut segalanya dariku. Aku pasti akan membalasmu. Selamat ya. Tuan Qin, sudah lama mendengar nama Tuan. Dengar-dengar keluarga Qin mengadakan pesta adopsi hari ini. Ini kartu ucapan dari bos kami. Dia akan segera tiba. Kami baru saja mencaplok banyak wilayah mereka. Mereka masih menyimpan dendam. Kedatangan mereka ini, niatnya jahat. Apa maksudmu? Ini kan nona ketiga keluarga Qin. Ini hadiah dari bos kami untuk nona Qin. Kupikir nona keluarga Qin tidak akan ketakutan. Hanya oleh pistol. Hahaha. Dubao tidak takut.
Justru paman, harap hati-hati. Ini kagaya, geng naga dan macan. Sangat memalukan. Ayah, paman ini memalukan sekali. Bahaya, ayah dalam bahaya. Bahaya, ayah dalam bahaya. Aku harus lindungi ayah. Ayah, hari ini Dubao akan lindungi ayah. Tidak takut penjahat datang. Dubao, sungguh berani. Ayah senang mendengar katamu, tapi ayah akan baik-baik saja. Benda tak berguna memalukan. Pergi kau! Hahaha. Datang tanpa diundang. Harap Tuan Cimuda memaafkan. Wah, sudah lama dengar. Keluarga Qin ini adalah yang nomor 1 di Longcheng. Bisa mengadakan pesta besar seperti ini dengan mudah. Ternyata benar. Ini pesta pengakuan anak saya. Tentu harus dibuat meriah. Ketua Qian datang hari ini, mungkin bukan cuma untuk hadir di pesta saja, kan? Bicaralah langsung. Aku suka itu. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. 2 tahun terakhir ini, kekuasaanku sudah kau habisi. Aku tahu, keluarga Qin selalu mengincar hartaku. Kalau mau menaklukkanku, harus buat aku benar-benar tunduk. Atau kita bertanding, atau kita mati bersama. Nyawaku murah, sekalian mati bersama. Tapi keluarga Qin punya banyak anggota keluarga. Mau tanding apa? Sederhana. Kita tanding 2 hal. Keberanian dan keberuntungan. Kita main roulette Rusia. Kita bergiliran tembak pelipis sendiri. Siapa yang sial, langsung kalah. Tidak boleh. Terlalu berbahaya. Takut bahaya. Ya jangan masuk bidang ini. Karena sudah terjun, harus siap taruhan nyawa. Kenapa Tuan Qin tidak berani? Tenang, ayah. Peluru pasti tidak kena. Dubao bilang tidak kena, ya pasti tidak kena. Baik. Aku temanimu main. Kita lempar koin. Tentukan siapa mulai duluan. Angka di atas. Bos Qian tembak duluan. Gambar Tuan Qin duluan. Angka di atas. Bos Qian, tembak pertama. Hahaha. Tampaknya hoki. Di pihakku. Belum tentu. Yi Chen, lebih baik kita berhenti, kembalikan wilayah mereka. Tenang, aku tidak akan kenapa-kenapa. Karena sudah main, mari main serius. Bergiliran. Membosankan. Maksudmu apa? Kamu Tampaknya Dewi Fortuna
hari ini di sisiku. Gila. Kamu benar-benar gila. Sekarang giliran Bos Qian. Tunggu. Aku belum selesai. Chen. Cukup sudah. Mau apa lagi? Ini baru tembakan terakhir. Kamu. Dubau tahu. Ayah dilindungi surga. Peluru pasti tidak kena. Jangan lakukan lagi hal berbahaya seperti ini. Qin Feng, ayo, bawa ibumu istirahat di kamar. Katanya Qin Yichen ini Raja Neraka Hidup. Hari ini aku baru lihat. Bukan cuma Raja Neraka Hidup, dia sungguh gila. Chen Longhu kali ini kacau. Nyawanya akan tamat di sini. Ketua Qian, giliranmu. Mendekat. Jangan ada yang bergerak. Siapa bergerak, mati duluan. Ketua Qian, kamu begini sungguh tak berintegritas. Sudah setuju, main roulette Rusia. Harus terima hasil. Terima hasil, buang ludah. Pasti kamu curang. Kamu pikir hokimu akan selalu baik? Ku beritahu. Paling-paling kita mati bersama. Menyerah atau tidak? Aku menyerah. Mengingat hari ini pesta pengakuan anakku, aku takkan membunuh, tapi berhati-hatilah. Ingat pelajaran ini. Pergi. Kenapa tadi lihat mata anak itu? Aku jadi tak terkendali. Langsung bersujud? Sangat aneh. Qin Yichen, ingat baik-baik. Dendam ini kubalas atau aku bukan manusia? Pergi. Cepat. Awasi Qian Longhu dan kawan-kawannya. Siap. Ayah hebat. Sini ayah gendong. Bagaimana kalau bawa Dubao tinggal di luar sementara? Ada apa ini? Kakak sulung pulang? Qin Shuo sudah pulang dari ibu kota. Bukankah itu bagus? Maksudmu kakak sulung tidak suka Dubao? Mana ada orang yang tidak suka Dobao? Cuma kakek sebelumnya tidak punya cucu perempuan. Jadi dia selalu tidak suka pada kami. Jadi, dia selalu menolak anak perempuan. Chen Shuo, tahu kami akan mengadopsi Dubao. Sangat tidak senang. Hari ini, kalau bukan karena Dubao membawa keberuntungan, mungkin aku tak bisa kalahkan Qian Longhu. Penyakit ayah juga tak mungkin sembuh secepat ini. Jadi, aku pasti akan jaga Dubao di sini. Tak ada yang boleh bawa dia pergi. Kemana? Penaku hilang? Kakak, Pergi sana. Siapa kakakmu? Ini semua salahmu. Kamu bintang sial. Sejak kamu datang, penaku hilang. Katakan, apa kamu yang curi penaku? Kalau kakak sulung mengira kamulah pencurinya, dia tak akan suka kamu. Kakak sulung tak suka kamu lagi. Masih bisa tinggal di keluarga Qin?
Lihat si kecil. Kakak sulung tak suka kamu. Tuan sangat patuh pada kakak sulung. Kamu akan segera diusir dari sini. Doubao. Shuo, tenanglah. Kamu tidak bisa begitu saja menuduh Doubao. Dia adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Aku tak peduli bintang apapun. Aku hanya mau pulpenku. Itu dikirimkan temanku. Dari luar negeri. Cuma satu. Hilang ya habis. Pulpennya hilang? Iya, Tuan. Begitu kakak Shuo pulang, langsung cari pulpennya. Tapi sudah digeledah, seluruh rumah, tetap tidak ketemu. Aku curiga. Ada yang mencuri. Kamu? Di rumah ini tak pernah ada barang hilang. Kamu baru datang langsung hilang. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Shuo, bicara baik-baik. Doubao seharian ini bersama kami. Sama sekali tidak ada waktu untuk ambil pulpenmu dari kamarmu. Benar, Kak. Doubao biasanya anak yang baik. Lagi pula, saat kami kasih sesuatu, dia selalu menolak. Mana mungkin dia ambil pulpenmu itu? Shuo, menuduh harus ada bukti. Kamu menuduh Doubao tanpa alasan yang jelas. Kakek, kali ini tidak membelamu. Sial! Kenapa mereka semua membela si imut ini? Tapi pulpennya hilang di rumah. Pasti orang dalam rumah yang mencurinya. Ayah, kakek, adik, pasti bukan yang mencuri pulpenku. Selain dia, siapa lagi? Benar bukan Doubao yang melakukannya. Kami percaya padamu. Ibu, kau percaya dia tapi tidak percaya aku? Di matamu, aku tak lebih dari anak angkat ya. Diam, Doubao adalah adikmu. Aku memperlakukan kalian sama. Tak ada yang lebih utama. Yang penting sekarang, cari pulpennya untuk buktikan Doubao tidak bersalah. Aku tahu di mana pulpennya. Sudah pasti kau yang curi. Kalau tidak, mana mungkin kau tahu lokasinya? Tian Zhenzhen, siapa suruh kau bicara? Doubao, ceritakan ke ayah, bagaimana kamu tahu barangnya di mana? Fasnya yang memberitahuku. Doubao, mulai ngelantur lagi nih. Fasnya gimana? Bisa memberitahumu? Beneran, Fasnya beneran ngasih tahu aku. Terus Fasnya ngomong apa? Fasnya bilang, yang ambil pulpen ada di antara kita. Asal kita bergiliran, masukkan tangan ke vas kecil ini, sentuh bagian dasarnya, tangan si pencuri. Akan ada bekas hukumannya. Wah, ajaib banget. Kenapa tidak kita temani Doubao main game ini? Ayo kita main bersama. Ayah duluan. Ibu silakan, kamu berdiri di sini. Kakak. Ayo kak, kamu di sini. Ayo kak Zhenzhen. Aku nggak ikut deh. Aku kan nggak punya alasan nyuri pulpen. Kak Zhenzhen, kamu kan nggak salah. Nggak usah takut dong. Ayo main bersama. Baik, kakek temani kamu main. Sentuh. Oke. Kakek temani kamu main ya? Setelah kakek sentuh, jangan lihat, biar kakak yang lihat. Nggak masalah. Ayo. Kakak. Ayo. Ibu. Kakak. Sudah. Sekarang kamu periksa tangan mereka. Kakek, kamu yang ambil pulpen aku. Bukan aku. Masa mungkin aku? Tanganku bersih. Aku tidak apa-apa. Bukan aku. Kenapa bisa begini? Jadi yang mencuri pulpen, Kak Zhenzhen. Aku mengerti, karena kita tidak ambil pulpen, hati kita tidak bersalah. Jadi tangan kita langsung masuk ke dasar botol. Hasilnya debu di dasar botol nempel di tangan. Sebaliknya, orang yang bersalah tidak berani sentuh dasar botol. Jadi, yang mencuri pulpen adalah yang tangannya bersih, Kak Zhenzhen. Bukan aku, sungguh bukan. Tuan muda, kumohon maafkan aku. Ini terakhir kalinya. Aku hanya ingin mengusir si imut ini, baru pakai cara ini. Kumohon maafkan aku. Nyonya, kumohon maafkan aku. Ini benar terakhir kali. Aku juga demi keluarga Qin. Siapa yang izinkan kau panggil Nona ketiga begitu? Siapa yang beri kau nyali?
untuk jebak nona ketiga? Kak Zenzen, kau sangat mengecewakanku. Terima kasih, Dubau. Terima kasih bantu carikan pulpen. Kau benar-benar bintang keberuntungan kami. Tuan muda, bukannya kau bilang tidak suka anak perempuan? Kenapa ke si imut ini? Begitu baik? Tian Chen, aku memperlakukanmu baik karena kau anak kepala rumah tangga Tian, pelayan turun-temurun di keluarga Qin. Itu sebabnya kau kusayangi. Tak kusangka. Kau jadi semena-mena. Kau lupa status majikan dan pelayan. Sekarang kuumumkan, Tian Zhen diusir dari keluarga Qin. Mulai sekarang, tak akan diterima lagi. Nyonya, jangan buang aku. Aku benar-benar salah. Ampuni aku. Tuan muda, tuan kedua, tolong bantu aku. Bujuk Nyonya. Aku sungguh salah. Pria sejati harus tegas. Jika ragu-ragu, akan kacau. Baik, ayah. Dubao adalah nona ketiga keluarga Qin. Tak boleh ada yang menghinanya. Pengawal, bawa dia, si pemberontak ini, keluar. Jangan. Lepaskan aku. Sialan. Hanya karena si imut itu, aku diusir. Aku Tian Zhen, takkan berhenti. Akan kuberi pelajaran padamu. Kamu siapa? Jalan tak lihat. Wang, Ketua Qian. Bukankah ini Zen dari keluarga Qin? Ketua Qian. Boleh tanya, apakah geng naga dan macan masih butuh pelayan? Pelayan? Bisa dibicarakan. Bos Chen menyuruh saya datang. Ada keperluan apa? Saya dilukai oleh Qin Yichen. Saya dibuat kehilangan muka di hadapan seluruh warga Longcheng. Kalau keluarga Qin dibiarkan terus tinggal, itu akan menjadi malapetaka terbesar bagi geng naga dan macan. Tenang-tenang. Keluarga Qin ini bukan lawan yang mudah. Menurut yang saya tahu, kediaman keluarga Qin dijaga sangat ketat, dilindungi dengan sangat ketat. Kalau tidak ada sebuah peta, mungkin kita tak boleh gegabah. Itu mudah saja. Ayah angkat. Silakan duduk. Ini adalah peta kediaman keluarga Qin. Dengan peta ini, kita bisa menyusup dengan mudah. Aku akan membuat Qin Yichen sekeluarga mati dengan mengenaskan. Kalian tidak tahu, hari ini saat aku mendapatkan patung Buddha merah itu, wajah Qian Longhu merah padam karena marah. Ini berkat bintang keberuntungan kecil kita, sehingga kakek bisa dengan lancar mendapatkan harta karun. Mari, Dubao, datang ke sini. Ini, kakek pergi sendiri ke kuil untuk minta ini untukmu. Semoga cucuku selalu sehat dan selamat, bahagia dan ceria. Sayang, kamu masih punya keinginan lain? Dubao tidak punya keinginan lain. Dubao hanya berharap semua urusan seluruh keluarga kita bisa berjalan lancar. Benar-benar harta kesayangan kakek, sumber kebahagiaan kakek. Minumlah obatku, lalu tidurlah kalian, dan selamanya takkan bangun lagi. Wah, air gula. Aku bagikan air gula. Kok ada satu ekstra? Ayah ke vihara sembahyang. Takkan cepat keluar. Mending mangkuk ini untuk Ibu Zhang saja. Ibu Zhang minum air gula. Terima kasih, Nona ketiga.
Ayah, ibu, kenapa? Ayah, kenapa? Ayah, ibu, kenapa? Ibu, bangunlah. Gimana ini? Ya, kakek belum minum. Cari kakek, kakek pasti tahu. Leluhur, lindungilah, lindungi keluarga Chin. Kau siapa? Bagaimana masuk ke rumah kami? Siapa aku? Cepat jawab, berangkas keluarga kalian. Di mana? Yichen. Sure. Fenger. Jangan teriak. Mereka sekarang takkan dengar. Apa yang kau lakukan? Aku lawan kau. Pergi kau. Cari mati. Kakek bahaya. Ayah ibu pingsan. Aku lihat semua orang minum air gula. Kenapa hanya kau selamat? Dobao, lari cepat. Jangan pedulikan aku. Tidak, aku tak mau lari sendiri. Aku lindungi kakek. Tak bisa tinggalkan kakek. No! Dobao. Sepanjang hidup ini, menjadi kakekmu, menjadi keluargamu, adalah keberuntungan terbesarku. Asalkan kau selamat, kakek sudah puas. Dobao, cepat pergi. Jangan pedulikan kakek. Wah, hubungan kakek cucu yang mengharukan ya. Kalau begitu mengharukan, kau pasti tak keberatan menukar seluruh hartamu untuk nyawanya ya, si kecil. Cepat katakan, di mana letaknya berangkas keluargamu? Atau kubunuh dia? Jangan sakiti dia. Lepaskan dia. Berlutut. Lepaskan dia. Berlutut. Kenapa tubuhku tak bisa dikendalikan? Apa yang kau lakukan padaku? Matilah kau. Ayah. Dobao. Kalian baik-baik saja? Ayah, ibu, Dobao. Kalian tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Untungnya Dobao datang tepat waktu dan menghentikannya. Dobao benar-benar bintang keberuntungan keluarga Qin. Tadi Dobao memandangi si pembunuh, lalu si pembunuh tak terkendali, meletakkan pisaunya. Jangan-jangan Dobao memang punya kemampuan misterius yang tak kita ketahui? Dobao memang hebat. Tentu saja. Seret pembunuh ini keluar, interogasi dengan keras. Aku ingin tahu siapa yang begitu berani menyentuh anggota keluarga Qin. Baik, Tuan. Dobao. Bunuh dia. Dobao. Jangan buat ibu takut. Dobao. Dobao, kau adalah nyawa kakek. Jangan sampai ada apa-apa padamu. Cepat panggil dokteran. Ya, Ayah, Dobao. kamu baik-baik saja? Hatiku jadi legan. Dobao. Dobao. Asalkan kamu bisa sadaran, ibuku rela tukar nyawanya. Dobao. Cepat sadarlah, Dobao. Selidiki. Cari tahu untuk Kurn. Berani menyakiti putriku, Qin Yichen. Dendam ini harus dibalasin. Aku Qin Yichen. Bersumpah takkan jadi manusiain. Dobao. Dobao. Hati-hati, Dobao. Ibu, aku baik-baik saja? Ya, kalung pemberian kakek Wen. Yang halau peluru untuk Kurn. Ya, leluhur melindungi. Untung ada giok ini, Sen. Syukurlah tak apa-apaan. Dobao kita, anak yang beruntungan. Yichen, pembunuhan ini jelas ditujukan pada seluruh keluarga kita, keluarga Qin. Harus cepat temukan pelakunya. Minum teh.
Ketua Loryu gagal. Apa? Apa dia bocorkan sesuatu? Katanya, ditembak mati di tempatnya oleh Qin Yichen. Jadi, tak sempat diinterogasikan. Itu lebih baik. Kalau tidak, rugi 2 kali. Keluarga Qin ini sulit sekali dihadapi. Sudahlah. Karena pembunuhan gagal, kita harus ganti taktik. Sudah ada rencana? Kita bisa mulai dari Gen. 2 putra Qin Yichen. Dari dalam hancurkan keluarga Qin. Apa maksudnya? Qin Yishen punya 2 putra, Yisetsu dan Schaefer. Konon, dia berencana menyerahkan bisnis gelapnya ke Qin Shuo dan bisnis legalnya ke putra bungsu Qin Feng. Asalkan kita bisa cari cara melumpuhkan kedua putranya, maka keluarga Qin tak akan berarti apa-apa. Rapat Dewan Direksi. Nanti adalah kesempatan. Yishen, urusan perusahaan belakangan cukup stabil. Kedepannya beri lebih banyak kesempatan pada anak muda. Saya juga berpikir begitu. Saya berencana mulai tahun ini membiarkan Fenger perlahan-lahan mengenal bisnis inti perusahaan. Pelajari pengalaman dulu. Boleh. Baik, Ayah. Fenger, 2 minggu lagi adalah pameran batu permata. Nanti Ayah ajak kamu bertemu orang-orang di lingkaran ini. Sekalian lihat seluk-beluk bidang ini. Baik. Bisa tidak? Pergilah, pergi. Apa-apaan ini? Bisa tidak? Cepat pergi. Ayah, aku juga mau lihat batu permata. Anak kecil boleh juga keluar lihat. Tambah wawasan. Baik, Dubao, Ayah ajak kamu juga. Bagaimana? Baik, aku mau lihat batu permata. Wah. Tak disangka, pameran batu permata kecil ini bisa menarik perhatian Tuan Qin. Kehadiranmu yang terhormat. Temani anak-anak bersenang-senang. Tuan Qin, lama tidak berjumpa. Tuan muda tak pilih batu mentah. Untuk dicoba, tidak bisa atau tak berani. Tuan Rong itu ahli judi batu giok. Perlu dia ajar? Bukan ahli apa-apa. Cuma pengalaman lama. Lihat. Yang ini kulitnya rapi, alurnya jelas. Diterangi lampu, transparan sempurna. Di dalamnya kemungkinan geokes. Lalu yang itu beratnya cukup, kepadatan padat. Sangat mungkin ada giok ungu. Tuan Rong jeli. Batu-batu ini langsung terlihat istimewa. Pasti hasilkan barang bagus. Betul, betul. Tuan Rong ini sudah senior di dunia ini. Pandangannya tajam, ikuti dia pasti benar. Soal judi batu giok, anak muda tak bisa saingi. Perlu waktu dan pengalaman benar kan? Tuan Qin, Fong, hari ini Ayah beri kebebasan penuh. Kamu pilih batunya untuk dibelah. Bagaimana? Terima kasih, Ayah. Kakak, ayo. Kak, pilih yang ini, di dalamnya berkilauan. Dia anak kecil, ngerti apa? Memilih sisa bahan yang jelek. Katanya ada barang bagus. Memang kata-kata anak polos. Iya, apa keluarga Qin sudah kehabisan orang? Benar-benar mau mengandalkan gadis kecil ini memilih batu? Kalau Qin Ershao benar-benar pilih yang ini, sungguh jadi bahan tertawaan. Karena Dubao yang memilih, maka bukalah yang ini. Benar, buka yang ini. Yichen, Invitan ada video yang itu. sungguh besar. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Hari ini aku cuma mengajak anak-anak keluar untuk melihat dunia. Hanya bersenang-senang. Tidak ada urusan taruhan. Semuanya terserah anak-anak. Bersenang-senang ini bisa juga ditambah sedikit keseruan. Taruhannya kita tentukan, 1 anak perusahaan di bawah nama masing-masing. Kita masing-masing memilih 5 batu permata mentah. Lalu, minta penilai profesional memperkirakan nilainya. Yang total nilainya lebih tinggi, menang. Bagaimana? Baik. Taruhan ini seru sekali. Aku yang jadi saksi sepanjang acara. Sepenuhnya adil, tidak memihak. Setuju? Baik.
Karena Tuan Rong begitu bersemangat, maka ikut keinginanmu. 5 batu permata mentaku ini akan dipilih oleh Dubao. Dan Finger, kalian pilih sendiri. Aku Baik, aku ingin lihat Tuan Chin muda ini dan si kecil ini bisa dapat keajaiban apa. Ayo kita pilih. Banyak batu cantik. Menunggu kita pilih. Kak, pilih yang ini. There are so many pretty stones. Ini semuanya cantik. Dou Bao. Kau benar bisa lihat batu bersinar? Ini ungu. Dan yang ini kuning. Mungkin Dou Bao benar bisa lihat yang tak kami lihat. Ini kami sudah pilih. Sudah kami pilih. Tuan Chin muda, yakin mau dengar si kecil? Pilih batu dari limbah, itu tetap limbah. Bukan. Batu ini lucu dan cantik. Kak, ayo. Jangan dengarkan mereka. Dengarkan Dubao. Baiklah, asal Dubao senang. Dubao, ayah dan kakak, percaya padamu. Benar kan? Benar. Karena sudah dipilih, tolong Master Pemotong, potong batu. Wah, kalau begitu, siapa duluan? Karena Tuan Rong percaya diri, Tuan Rong duluan. Biarkan kami lihat keahlian keluarga Rong. Baik, kalau begitu, aku buka dulu. Pertama adalah batu giok kacang. Warnanya lumayan. Meski batu giok kacang, tapi tetap awal yang bagus. Teknik Tuan Rong sungguh luar biasa. Yang terakhir adalah batu giok hijau berminyak. 5 batu, 3 bagus. Kemungkinannya luar biasa. Memang pantas, Tuan Rong. Tuan Chin, sepertinya kemungkinan kalahku hari ini tidak besar. Jangan bilang aku mengintimidasi anak kecil. Kalau kau menyerah sekarang, aku masih bisa memberi keringanan agar kekalahanmu tak terlalu memalukan. Tapi kalau kau lanjut bertaruh, jangan salahkan aku kalau tak menunjukkan belas kasihan. Keluarga Chin selalu menepati janji. Kalah ya terima, tapi tidak mungkin. Belum bertaruh, sudah menyerah sendiri kan? Benar kan, Finger? Bagus. Baik, kalau begitu jangan salahkan aku, tak memberi muka. Kalau begitu, mari kita tambah taruhannya, agar taruhan ini jadi lebih mendebarkan. Bagaimana? Finger, ini taruhanmu. Semuanya kau yang putuskan. Baik, aku ikut. Tapi, aku ingin tahu, apa lagi yang bisa keluarga Rong tawarkan untuk bertaruh denganku? Aku tambahkan di selatan kota, sebidang tanah, plus 1 gedung. Apa? Itu aset bernilai puluhan miliar. Memang hebat keluarga Rong. Hari ini aku benar-benar tercengang. Bisa menyaksikan taruhan yang begitu spektakuler. Keluarga Rong mengeluarkan aset sebanyak itu. Aku penasaran, keluarga Chin. Bisa menyaingi dengan apa? Fang, aset keluarga Qin kau yang atur. Baik, Tenang saja, Kak. Kita pasti menang. Shos itu sudah memberitahuku. Anak angkat baru keluarga Qin ini. Mungkin dia bodoh. Katanya, bisa mendengar batu bicara. Atau Qin Yi Chen yang lebih gila, mau dengar omong kosong si bodoh ini. Keluarga Chin sudah tak tertolong. diam semua. Keluarga Chinku, tak perlu kalian komentar. Keluarga Chin mengeluarkan 10% saham untuk bertaruh. Buka! Batu biasa. Batu biasa. Tuan Chin, ini batu yang dibuka putrimu? Kupikir kali ini, mana mungkin kau menang? Wah, Tuan Chin. Tuan Chin kedua, ini bukan aku memihak. Keberuntungan keluarga Chin, sungguh payah. Lihat, keluar batu sampah. Keluarga Chin semakin merosot. Dulu, masih ada kakek Chin dan Qin Yi Chen yang bisa pertahankan posisi orang terkaya di Longcheng, tapi Qin Ershao jelas tidak berguna. Qin Sang Xiaoji juga gila. Keluarga Chin sudah tamatlah. Jangan omongin kakak keduaku.
Jelas-jelas dia yang salah memotong batunya. Dasar anak kecil. Ini namanya kalau tak bisa berak. Salahkan WC. Dasar si kecil, asal bicara. Aku di bidang ini sudah bekerja 20 tahun. Batu yang kubuka lebih banyak dari nasimu. Berani kau meragukanku? Iya, Tuan Chin, jangan berjuang sia-sia lagi lah. Sudah begini, keluarga kita mungkin takut mengaku kalah ya. Wah, Tuan Chin. Di sini banyak ahli profesional. Tak kau dengar. Malah mau dengar anak liar. Yang entah dari mana. Kupikir ini ada masalah. Ayah, kakak, Dubao tidak bohong. Dia memang salah memotong. Doubao, kakak percaya padamu? Dubau kecil, ayah juga percaya. Kami temanimu bertaruh. Ini batu giok ungu. Batu giok ungu yang sangat langka. Apa? Ini Mustahil, aku tak percaya kamu yang salah lihat. Sudah lebih 20 tahun. Aku di bidang batu giok ini. Tak pernah sekalipun salah lihat. Ini batu giok ungu yang langka. Lihat sendiri kalau tak percaya. Tidak mungkin. Batu giok ungu ini sangat berharga, nilainya bahkan melebihi total semua batu yang dibuka Rongi. Tadi, Hari ini berkat keluarga Chin, kami bisa lihat keajaiban. Nona ketiga Chin ini benar-benar punya mata jeli. Sudah ku bilang, aku tidak bohong. Tapi kalian tak percaya. Dewi kecil, coba ceritakan cara pilihnya. Sudah ku katakan, batu kecil yang kasih tahu. Sudahlah. Lagi pula kalian tak percaya. Doubao. Aduh, Doubao. Satu batu yang kamu buka, setara 3 batu orang lain. Tuan Rong, kalah taruhan bayar hutang. Tidak mungkin. Aku tak percaya keluarga Chin mereka dilindungi bintang keberuntungan. Buka semua batu-batu ini. Buka semuanya. Batu giok es hijau terang. Hijau kebiruan. Hijau kekuningan. Yang terakhir, batu giok hijau kaisar. Astaga, orang seperti apa yang bisa 100% dapat batu giok dan semuanya kualitas terbaik? Ini tak mungkin. Mustahil. Tak mungkin. Ini mustahil. Chin Yichen. Aku tak percaya. Keluarga Qin kalian sangat solid. So, saat menembak, pegang erat dengan 2 tangan. Bidik tepat ke sasaran. Tepat sasaran sekali tembak. Baiklah. Memang anakku Qin Yichen. Nanti urusan geng, pelan-pelan kuserahkan padamu. Ayah bisa pensiun. Tuan kakak tertua, minumlah teh, istirahatlah. Cepat minum teh. Sure. Sini. Terima kasih, ayah. Sure. Teh ini beracun. Tuan, bukan aku. Sungguh bukan aku. Sure. Tolong Shuair kecelakaan. Sure. Shuair kenapa? Sure. Kakak tertua keracunan. Ibu Zhang, cepat panggil dokter. Baik. Bagaimana Shuair? Dokter Barat pun tak bisa. Ini tuan muda keracunan parah. Racunnya sudah menjalar. Sekarang denyut nadinya lemah. Sudah tak tertolong. Dokter terbaik di Longcheng. Semua di sini. Masa tak bisa ditolong? Tuan Chin, tenanglah. Bukan kami tak berusaha. Tapi racun ini aneh. Obat biasa. Tak mempan. Jika masih ada harapan, hanya satu penawar. Yaitu rumput dewa. Rumput dewa, di mana bisa ditemukan? Tanaman ini sangat langka. Hanya tumbuh di tempat sangat dingin di kedalaman tundra es. Tersembunyi di bawah salju. Hanya bisa hidup di lingkungan beku. Untuk mencarinya, pergi pulang saja. Minimal 3 bulan, maksimal setengah tahun. Belum tentu ketemu.
Segera bawa orang dan tabib tua ini untuk geledah seluruh provinsi. Semua toko obat, baik yang ternama maupun lapak kecil, harus ditanya jelas. Ada rumput dewa atau tidak, bahkan yang kering atau sisa, harus dibawa kembali. Baik, Tuan. Saya segera lakukan. Sure. Tuan, saya sudah geledah semua toko obat dalam radius 10 li. Dan rumput dewa pun tidak ditemukan. Dasar tidak berguna, cari lagi. Kalau tidak ketemu, jangan pulang. Ini salah Dobau. Tidak bisa lindungi kakak. Buat kakak menderita. Bukan salahmu. Salah orang yang lukai Shuaer. Kakak sadar. Sure. Bagaimana kabarmu? Maafkan aku, kakek. Belum sempat membahagiakanmu. Kamu masih muda. Masih banyak waktu untuk merawatku nanti. Maafkan aku, ayah. Aku mengecewakanmu. Aku tidak bisa mewarisi, tidak bisa wujudkan harapanmu. Kembangkan keluarga dan geng. Hingga jaya. Aku tak izinkan anakku Qin Yichen bicara pesimis begitu. Kamu harus kuat. Ayah pasti akan temukan rumput dewa untuk sembuhkanmu. Adik kedua, nanti tolong gantikan aku. Layani ayah ibu dan kakek dengan bakti. Kakak, Sure. Anakku sayang, ibu tak bisa kehilanganmu. Sure. 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 Kakak, Shuaer cuma pingsan. Jangan sampai yang tua. Kirim yang muda. kakek! Fang, cepat bantu kakekmu kembali ke kamar istirahat. Aku sendiri cukup di sini. Orang banyak pun tak berguna. tidak. Dobau tak bisa terima. Ada yang pergi dari keluarga Qin. Rumput dewa satu-satunya ini, jika ada di tanganmu, sama saja dengan menggenggam nyawa Qin Yichen. Ketua, ketua. Bagaimana? Reaksi keluarga Qin gimana? Keluarga Qin kirim semua orang. Cari rumput dewa, tapi tak ketemu. Qin Shua Creedus. Bagus. Kali ini, aku akan buat Qin Yichen jatuh miskin total. Nenek Bulan, kakak sakit. Sakitnya parah. Dokter bilang butuh rumput dewa. Baru bisa sembuh. Kumohon kasih tahu, rumput dewa ada di mana? Apa ini? Dobau. Kau di sini ngapain? Dingin sekali di luar. Cepat masuk. Ibu, ini apa? Rumput dewa. Shua bisa diselamatkan. Terima kasih, Dobau. Kau benar-benar bintang keberuntungan keluarga Qin. Shua minum yang banyak. Minum banyak biar cepat sembuh. Bu, aku rasa aku tidak sesakit tadi. Tuan tua, coba periksa denyut nadinya lagi. Semua racun dalam tubuh Tuan Muda telah hilang. Istirahat total 3-5 hari, pasti pulih sepenuhnya. Kali ini, berkat Dobau, baru bisa dapat rumput dewa. Dobau, bagaimana kau tahu rumput dewa ada di taman? Nenek Bulan yang kasih tahu? Lalu Nenek Bulan pernah kasih tahu tidak? Siapa yang mau celakai kakak? Nenek Bulan, bisakah kau kasih tahu
Siapa yang mau racuni? Dan celakai kakak? Si jahat. Naga dan macan itu? Nenek Bulan bilang yang mau racuni kakak adalah si jahat. Naga dan macan itu. Qian Longhu. Dia berkali-kali datang, cari masalah dengan keluarga Qin. Peristiwa percobaan pembunuhan lalu, pasti ada kaitannya dengannya. Sepertinya geng naga dan macan tak bisa dibiarkan lagi. Tuan Xian Longhu dan Rong Yi datang. Mereka bilang, Apa? mau antar rumput dewa. Bagus. Aku belum sempat mencarinya. Di geng naga dan macan. Dia malah datang sendiri. Kalau bukan dia yang racuni, mana mungkin kebetulan begini? Ada rumput dewa? Karena mereka sudah datang, kita manfaatkan saja. Tangkap basah mereka. Dengar-dengar Ketua Qian bisa bantu kesulitanku. Mau antar rumput dewa. Bagus, bagus. Dulu keluarga kami pernah salah paham denganmu. Hari ini Ketua Qian datang untuk berbaikan. Tahu juga kalau putra kami sedang sakit. Jadi sengaja bawa rumput dewa ini untuk bantu kami. Benarkah? Kalau begitu, Qin berterima kasih. Ketua Qian, apa maksudmu? Qin Yichen, aku tak mau bicara berbelit. Langsung saja. Aku Qian Longhu, bukan? Orang baik hati. Rumput dewa ini bisa kuberi. Tapi ada 2 syarat. Syarat apa? Serahkan semua wilayah keluarga Qin padaku. Kedua, alihkan semua aset atas nama keluarga Qin ke namaku. Diam, kau siapa? Berani-beraninya mengincar aset keluarga Qin? Syarat terakhir. Syarat ketiga ini adalah mengusir anak ini dari keluarga Qin dan menyerahkannya padaku. Ayah, benarkah ayah akan mengusir Dubao? Tubao, kau akan selalu menjadi putri ayah. Hal ini takkan bisa diubah siapapun. Baiklah. Qian Longhu, apa yang membuatmu yakin? Aku akan setuju dengan syaratmu. Sederhana, tanpa ahli waris kau bukan apa-apa. Jika engkau tak setuju dengan syaratku, maka akan kuhancurkan rumput dewa ini. Usir mati. Wilayah keluarga Qin, tak ada penerusnya, akan kukuasai perlahan sampai habis. Benar, Yichen, saat ini yang paling mendesak dan penting adalah nyawa keponakanku. Lagi pula, apa kau mau mempertahankan kekuasaan dan hanya bisa melihat anakmu sendiri kehilangan nyawa dan lagi gadis kecil tadi? Sepengetahuanku, dia cuma anak yatim yang dibawa dari desa oleh Tuan Qin. Tak ada ikatan emosional. Hilang, ya sudah hilang. Qin Yichen, aku tak punya waktu untuk bicara panjang lebar. Kontraknya di sini. Mau tanda tangan atau tidak? Beri jawaban tegas. Kontrak ini bisa kutandatangani. Tapi ada satu pertanyaan yang harus kujawab dulu. Racun untuk anakku Qin Shuo. Siapa yang memberikannya? Ini kami juga tidak tahu. Anda di dunia hitam sudah lama berkecimpung. Mungkin tanpa sengaja membuat musuh dari suatu pihak. Keadaan sudah sampai pada titik ini. Tenang saja. Kontrak hari ini, dia harus tanda tangan. Mau tak mau, dia harus tanda tangan. Jujur ku beritahu, racun anakmu itu, aku yang berikan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Di seluruh dunia, hanya ada satu rumput dewa ini. Kecuali kau tidak menginginkan nyawa anakmu lagi. Nyawa anakku tentu kuinginkan, tapi harta keluarga Qin tak akan kuserahkan. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Apa maksudmu? Jadi tak ada kesepakatan? Kau kira aku datang hari ini sendirian? Ku beritahu, di luar rumah Qin sekarang, semua orangku, cukup satu perintah dariku. Mereka akan masuk dan menghabisi kalian. Tuan,
Orang-orang di luar sudah ditangani semua. Apa? Bagaimana mungkin? Bahkan jika orang di luar berhasil kalian atasi, lalu apa? Nyawa anakmu ada di tanganku. Sungguh sebuah jebakan yang bagus. Sangat menegangkan. Chinsuo. Kenapa dia baik-baik saja? Anakku Chin Yichen, orang baik dilindungi surga. Tentu saja selamat. Yang bermasalah adalah kalian. Sial. Kita dijebak. Cepat pergi. Buru-buru apa? Baru saja. Bukannya sangat sombong? Ini semua salah paham. Salah paham. Salah paham. Meracuni anakku itu salah paham. Mau merebut harta dan wilayah keluarga Qin. Juga salah paham. Salah paham. Ini salah paham. Ini salah paham yang sangat besar. Cepat minta maaf pada Yichen dan kakak tua. Dan mohon ampun. Maaf. Aku baru bicara ngawur. Kumohon. Lo siento. Dan kakak tertua Chin. Mengampuniku. Karena tidak terjadi malapetaka. Yichen, lihatlah wajahku. Biarkan dia hidup. Ini rumput dewa. Anggap hadiah permintaan maaf. Aku berani katakan. Racun anakmu Qinsuo. Aku yang beri. Kalian sudah siap untuk menjebak aku ya? Katakan. Apa maumu sebenarnya? Aku Chin Yichen. Tak pernah cari masalah. Tapi tak takut masalah. Tapi jika ada yang mengincar keluargaku, itu batasanku. Yichen, karena tak terjadi malapetaka. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Yichen. Namaku? Boleh kau panggil begitu? Tidak. Tuan Chin, karena tak terjadi malapetaka. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Aku suruh ketua Qian bekerja keras untukmu, membalas budimu. Aku Chin Yichen. Mana mungkin menghukum kalian berdua sendiri? Mengotori tanganku? Serahkan Qian Longhu dan alat perekam ke badan penegak hukum. Ayo. Tuan Rong, kenapa Anda pulang sendirian? Di mana ayah angkat saya? Qian Longhu dibawa Qin Yichen ke badan penegak hukum. Apa? Lalu kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Memang harus bagaimana lagi? Tentu saja, kita harus terus melawan keluarga Qin. Kalau keluarga Qin tidak dijatuhkan, saya sumpah bukan manusia. Tapi keluarga Qin saat ini sedang di puncak kejayaan. Bagaimana kita melawan? Bagaimana caranya? Tentu, kita tidak boleh tampil sendiri. Dubao sangat hebat. Tadi malam, Dubao dengan cepat memukuli Qian Longhu sampai tidak bisa kabur. Kalau bukan adik yang hebat, mungkin Chen Longhu dan Rong Yi sudah tewas. Dubao kecil punya kekuatan sehebat itu? Itu yang saya khawatirkan. Kalau orang luar tahu Dubao kecil punya kemampuan ini, dia pasti akan disakiti. Benar. Jadi, kita harus menjaga rahasia. Jangan sampai orang berniat jahat dapat kesempatan. Dubao kecil, di luar, jangan tunjukkan kekuatanmu. Mengerti? Mengerti. Kakek, adik kedua. Ada apa? Ayah, silakan duduk. Bukankah ini patung Buddha merah milik Zhang Daxian? Kenapa di sini? Jangan ditanya. Awalnya aku dan kakek membawa patung Buddha merah, kesukaan kakek Luo, untuk urusan bisnis. Seharusnya berjalan lancar, tapi keluarga Luo sekarang menolak kamu, tidak mau temui siapapun. Tidak mau temui siapapun. Bahkan orang keluarga Qin juga tidak diterima. Awalnya, aku dan kakek Luo punya hubungan baik, ditambah lukisan ini, transaksi tanah ini, seharusnya tak masalah. Tapi siapa sangka, cucu kesayangan, kakek Luo, kecelakaan lalu lintas. Tidak bisa berdiri lagi. Sekarang, keluarga Luo cari dokter ahli. Selain dokter, dia tak mau temui siapapun. Kalau kita bisa temukan dokter yang obati Luo Tianxing atau obat ajaib, pasti kakek Luo akan berikan tanah itu pada kita. Memang begitu katanya. Tapi di dunia ini, mana banyak dokter ajaib yang bisa kita temui?
Tidak bisa berdiri? Dobao bilang, dia punya cara. Dubao kenal dokter ahli untuk penyakit kaki? Dubao tidak tahu soal dokter ahli penyakit kaki. Tapi Dubao saat di desa sering merawat hewan-hewan kecil yang sakit. Contohnya anjing atau kucing. Minum obat buatannya, langsung sembuh dan lincah. Cuma apa? butuh air dari sumur dewa di desa kami. Air sumur biasa. Bisa seajaib itu? Ya, Ayah, tak ada pilihan. Lain lagi. Lebih baik kita coba saja. Baik. Sure, besok kau berangkat ke kampung Dobao untuk ambil airnya. Aku kembali. Sumurnya sulit dicari. Kusisir radius 5 km. Baru ketemu sumur dewa ini. Syukurlah ketemu. Aku langsung ke rumah keluarga Luo. Tunggu. Luo Tianxing adalah cucu kesayangan kakek Luo. Sekarang kakinya sakit hingga tak bisa jalan. Jika obat kita menimbulkan masalah, itu sama dengan mencari musuh besar. Benar. Jika bermusuhan, ringannya kerja sama rusak, beratnya seluruh kepentingan, bisnis negara selatan terganggu. Harus lebih berhati-hati. Bagaimana kalau obat ini dicoba dulu? Bagaimana caranya? Masa harus mematahkan kaki orang dulu? ini ikan peliharaan Dubao. Pagi tadi sudah kudapati sekarat. Coba pakai ini. Ide bagus. Hidup lagi. Air ini sungguh ajaib. Aku antar air ini ke keluarga Luo sekarang. Use it to test. Orang ini adalah master yang kubeli dari Gunung Qingcheng dengan harga mahal. Kemampuannya luar biasa. Bisa menghidupkan orang mati. Mengobati kaki Tianxing pasti mudah baginya. Terima kasih banyak. Jika ada yang bisa kami bantu, aku pasti membalasnya dengan nyawa. Itu mudah. Kudengar keluarga Luo akan jual tanah ke keluarga Qin. Asalkan batalkan transaksi ini, semua akan baik. Ini kami dan keluarga Qin sudah sepakat. Membatalkan tiba-tiba kurang baik. Master, ayo kita pergi. Tunggu. Baik, aku setuju. Asalkan cucuku bisa jalan lagi. Aku setuju apa saja. Ya Tuhan, hukum aku saja jika harus dihukum. Kakiku. Kakiku. Tianxing, bagaimana kondisimu? Kakiku sudah ada rasa. Benarkah? Bagus. Asalkan selalu bawa boneka ini dan jangan cabut 2 jarum ini. Maka dia bisa seperti orang normal, berjalan dan berlari. Terima kasih atas kebaikan Master. Keluarga Luo takkan lupa. Kita menunggu begini. Entah bisa bertemu dengannya. Ayo pergi. Lagi ngapain? Mau cari kakek Luo. Cepat aturkan. Ada janji? Enggak. Tapi aku ini kenalan lama kakek Luo. Cepat aturkan. Kamu pikir kakek kami senggang kayak kamu? Mau ketemu ya ketemu. Pergi sana. Jangan ganggu kerja gua. Dasar mata anjing. Kami dari klan Qin. Mau cari kakek Luo. Ada urusan penting. Oh, dari klan Qin. Wah, itu malah nggak mungkin masuk. Kakek kami sudah pesan khusus. Siapapun dari klan Qin, dilarang masuk. Pergi sana. Jangan keterlaluan. Kami datang buat selamatkan tuan muda kalian.
Pergi sana. Tuan muda kami sudah sembuh. Perlu kalian selamatkan? Pergi sana. Kakek, kamu baik-baik saja? Tianxing, Kakek Chin, kakiku sudah sembuh. sudah bisa jalan. Kakak besar ini seluruh tubuhnya keluar aura hitam. Dia sebentar lagi mati. Tianxing. 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 Tianxingku. Dasar anak kecil. Jangan ngomong sembarangan. Tianxing. Cucuku masih kecil, bicara sembarangan. Kalau ada yang menyinggung, mohon dimaafkan. Kakek, aku nggak bohong. Kakak besar ini sebentar lagi mati. Di tubuhnya ada boneka menyeramkan. Di kaki bonekanya ditancap 2 jarum. Ini dia. Ini pemberian master untuk melindungiku. Walau jelek, tapi ini harta karunku. Barang inilah yang menyedot energi kakak Tianxing. Tianxing, cucuku ini masih kecil, tapi punya bakat khusus. Bisa tidak? Aku lihat sebentar. Tapi hati-hati, khususnya 2 jarum ini. Jangan dicabut. Tenang. Dubao, kamu lihat apa? Kakak sakit, sangat parah. Dia butuh ini untuk bisa berjalan. Tapi benda ini akan mempercepat kematiannya. Semakin dalam jarumnya, semakin cepat kakak meninggal. Kakek, kenapa kakek? Kakek Chin baik-baik saja. Tianxing, kakek haus sekali. Kakek, bolehkah mampir ke rumahmu? Minum air? Tapi sejujurnya, Kakek Chin, keluarga Luo sudah berjanji. Tidak boleh berurusan dengan keluarga Chin. Kakek cuma minum air? Tak akan merepotkan Luo. Kalau begitu, Kakek Chin harus menepati janji. Tentu, Kalau begitu, Kakek Chin harus menepati janji. tentu. Kakek... Tianxing, kenapa kau bawa dia masuk? Bukankah sudah janji? Tidak akan temui orang keluarga Qin? Kakek, Tuan Qin ini kan kenalan lama kakek. Dingin sekali di luar. Dia diganggu satpam. Sampai batuk-batuk. Aku tak tega. Jadi ku bawa dia istirahat sebentar. Lau Luo, kau tak adil. Tuan Chin, tehnya. Ah, anak baik. Tianxing anak baik. Kalau bukan untuk Tianxing, anak baik ini... Tuan Chin, tehnya. Ah, anak baik. Tianxing anak baik. Kalau bukan untuk Tianxing, anak baik ini, aku takkan masuk ke rumah Luo. Justru karena Tianxing, kau tak boleh di sini. Aku sudah janji, takkan kerjasama dengan keluarga Qin. Dengan ini, baru ku dapatkan keselamatan dan kesehatan Tianxing. Aku tak tanya siapa yang berurusan denganmu, tapi bilang untuk kesehatan dan keselamatan Tianxing. Hah! Tahukah kau boneka yang kau terima? Itu apa? Soal boneka itu, kau tahu dari mana? Aku yang kasih tahu Tuan Chin. Cucu Tuan Chin bilang, boneka ini bermasalah. Tianxing, kamu terlalu jujur. Barang penting seperti ini, jangan sembarang diperlihatkan. Bagaimana kalau ada yang berniat jahat? Kaki kamu, bagaimana nanti? Aku tanya kamu, kamu mau kaki Tianxing atau nyawanya? Apa maksudnya? Ini berasal dari budaya sihir dan gu di barat daya. Ini adalah ilmu sihir untuk mencelakai orang dengan kutukan. Lihatlah ini, bisa buat Tianxing sementara berdiri, tapi dengan bayaran usia dan kesehatannya. Sama saja dengan meminjam nyawa sendiri. Ini kata cucumu itu kan? Aku sudah lama tahu. Di desa, kau mengangkat seorang cucu yang aneh-aneh. Aku kira kau cuma berbuat baik. Tak kusangka perkataan anak kecil saja. Kau percaya begitu saja. Hahaha. Lao Qin, kau ini makin tua makin bingung. Hahaha. Dubao tidak bohong. Kakak itu orang baik. Dubao ingin dia selamat. Kau, Dubao, makan permen, main di luar. Aku mau bicara dengan kakekmu. Kakek Luo, perkataan Dubao sering terbukti.
Jangan dianggap remeh. Laulo, kenapa kau tidak percaya? Ini menyangkut nyawa Tianxing. Bukan cuma kakekku yang tak percaya, aku pun tak percaya. Dubao cuma anak kecil. Dubao bilang benar. Cepat cabut jarum di boneka itu. Dengan begitu, kakak bisa benar-benar selamat. Kalau tidak, 3 bulan lagi, rambut kakak akan memutih semua. Tidak bisa disembuhkan. Maksudmu, kondisiku sekarang bisa seperti orang normal. Itu karena meminjam dari sisa hidupku? 3 bulan lagi, aku akan kehabisan tenaga hidup. Benar, benar. Itulah maksudnya. Dubao kecil, bantu kakak cabut jarum peraknya. Begini, kakak akan aman sama sekali. Jangan. Master itu bilang, jarum perak ini tak boleh dicabut. Kalau dicabut, aku tak bisa jalan lagi. Pada dasarnya, kalian tetap saja tak percaya aku dan Dubao kecil. Dubao kecil, ada bukti apa yang bisa membuktikan ini meminjam dari sisa hidup kakak? Akar rambut kakak pasti sudah memutih. Punggungnya pasti ada noda hitam. Rambut putih? Itu mudah diselesaikan. Kakek Chin, mau apa? Tidak dengar cucuku bilang, akar rambutmu sedang memutih. Aku cabut 2 helai, biar kau lihat. Bukankah itu bukti? Mana mungkin, kakek Chin, aku baru 16 tahun. Rambutku mana mungkin memutih. Jangan dengarkan cucumu yang ngawur itu. Ayo, Fang, bantu kakek. Mau apa? Aduh, Laulo, menyingkirlah. Cabut rambutnya. Lihat akarnya saja. Apakah sudah putih? Bukankah itu sudah jadi bukti? Cukup, Lao Chin. Kalau kau masih macam-macam, aku tak akan segan lagi. Mengingat kita sudah lebih 40 tahun. Pergilah kau sendiri. Pelayan, antar tamu keluar. Niat baikku kau anggap jahat. Dobao, Finger, ayo kita pergi. Aduh. Jantungku. Aduh. Kakek. Kakek, kenapa kau... Jangan pura-pura. Cara lama. Cukup sekali digunakan. Kakek Chin, jangan-jangan sungguhan. Lao Chin. Begini, lihat rambutnya. Bukankah sudah jelas membuktikan perkataan cucuku, benar atau tidak? Kenapa bisa begini? Kakek, rambutku, kenapa jadi seperti ini? Pasti kebetulan rambut putih di usia muda. Juga hal biasa. Kalau kau tetap berpikir begitu, coba lihat punggung Tianxing. Ada noda hitam atau tidak? Kalau tidak ada, aku Chin ini langsung pergi tanpa bicara lagi. Tianxing, bagaimana kalau kita periksa saja? Kenapa bisa begini? Kakek, tidak apa-apa. Mungkin ini memang takdirku. Sekarang, kalian percaya perkataan cucuku? Terima kasih kakek Chin. Juga terima kasih Dubao. Kalau begitu aku bantu kakak cabut jarum peraknya. Kakak benar-benar aman. Tapi kalau begini, aku tak akan bisa lagi berjalan. Siapa bilang aku datang hari ini untuk menyelamatkanmu? Dobao, ayo. Cabut 1 jarum. Tuan Chin, kamu sungguh bisa sembuhkan kaki Tianxing? Bukan aku, tapi Dobao. Semuanya serahkan pada Dubao. Ini salep khusus, buatan cucuku. Ditambah air dari sumur dewa, kampung halamannya. Jika dipakai bersama, efeknya ajaib. Sudah sebentar lagi kakak bisa jalan seperti biasa. Ada rasa kan? Tianxing,
Kakiku sembuh. Rasanya lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih. Dubao, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Dobao milik keluarga kami. Jangan rebut dia. Tuan Shin, maafkan aku. Pertama ingkar janji, lalu tak percaya padamu. Dan Dobao, tapi kau tetap menolongku. Kita sudah berteman 40 tahun lebih. Kalau bicara begitu, terlalu sungkan. Aduh, aku hampir salah sangka. Ini semua salah Rongi. Bilangnya undang master dari Gunung Qingcheng. Kurasa dia cuma penipu. Hahaha. Kalau begitu, yang menyihir Tianxing dan menggagalkan kerja sama kita adalah Rongi dari grup Rong? Selain dia, siapa lagi? Katanya, bisa sembuhkan Tianxing, tapi syaratnya tanah keluarga kami harus diserahkan ke grup Rong. Pelayan, buang boneka ini keluar dari sini, atau bakar saja. Jangan sampai terlihat lagi olehku. Haha. Tunggu. Barang ini masih berguna bagiku. Salam kakek Luo. Paman Rong, silakan minum teh. Kakek Luo, kulihat kondisi Tianxing cukup baik. Sepertinya boneka dari Master sudah berfungsi, ya? Lihat kontrak antara kita. Sebaiknya ditandatangani sekarang. Kontrakku sudah siap. Tapi Kakek Luo, ada masalah apa? Jangan-jangan keluarga Qin. Cari alasan lagi? bukan. Iya, Master. Master. Master kenapa? Jujur saja, setelah Anda pergi, Master menemuiku. Dia juga memberikan penawarnya untuk kami. Saya sincero, setelah minum ini, bisa berjalan bebas. Tidak perlu lagi bawa boneka. Kakek Luo, Anda yakin ini ramuan dari Master? Masa bisa palsu? Tianxing sudah minum ramuan ini. Sekarang tanpa bawa boneka, dia sudah bisa berjalan leluasa. Bagus. Ini hal bagus. Hanya saja, apa hubungannya dengan kontrak antara kita? Jangan-jangan Anda ingin ingkar janji? Keluarga Luo kami selalu menepati janji. Tapi, Sang Master memberitahu sebuah rahasia. Dengan rahasia ini, untuk menukar kontrak ini. Apa? Berani dia. Tuan Rong, tenang dulu. Apakah Anda tidak ingin tahu rahasia apa ini? Apa hubungannya dengan kontrak kita? Hubungannya sangat besar. Sang Master bilang, Andalah yang menyuruhnya pakai boneka sihir untuk kendalikan Tianxing. Setelah Anda dapatkan kontrak ini, semua beres. Dia juga bilang Tianxing kami hanya bisa hidup 3 bulan lagi. Hah! Omong kosong. Boneka sihir apa? Aku tak paham omonganmu. Aku berniat baik, membantu keluarga Luo, tapi kalian malah curiga padaku. Lagi pula, bagaimana aku tahu? Apakah ini bukan ulahmu untuk adu domba dan sengaja ingin ingkar janji? Terus, di mana sang master itu? Aku mau berhadapan dengannya. Apa alasanku untuk adu domba? Kalau bukan karena obat dari sang master, bagaimana mungkin Tianxing kami bisa berjalan lagi tanpa boneka itu? Dasar pendeta brengsek. Berani-beraninya mengakali kurong. Tuan Rong, apa kabar? Dasar pendeta brengsek. Lapar mata kau. Sudah kuberi imbalan 200.000, masih tak puas? Mau mencaplok tanahku juga. Kuhajar kau sampai babak belur. Kamu, apa yang kau bicarakan? Aku tak paham sama sekali. Kau tak paham? Baik, kalau begitu, biar ku beritahu. Aduh,
Biksu busuk. Aduh, Kubunuh kau, biksu busuk. Kubunuh kau. Benar-benar adu mulut. Dobao, pertunjukan ini seru tidak? Seru sekali. Penjahat pantas dipukul. Mereka jahat pada kakak. Keluarga Chin lagi. Kau lagi... Si kenal. Sudah kuduga. Denganmu di sini, pasti ada masalah. Memang mula Dobao, tapi ini hal baik. Berkat dia, aku baru tahu kesehatanku didapat dengan mengorbankan nyawaku. Berkat dia juga, aku bisa pulih normal. Rong Yi, kau sudah berusaha keras memecah belah keluarga Qin dan Luo. Aku tak paham maksudmu. Yang ku ketahui, akulah yang selamatkan cucu Luo. Sekarang kau mau ingkar? Bersekongkol dengan Qin untuk menjebakku? Pandai bicara. Katanya menyelamatkan, padahal mencelakakan. Berani-beraninya minta tanah Luo. Tuan Qin, jangan bicara sembarangan. Apa buktimu? Kalau aku bohong, kalau tak ada bukti, lepaskan aku. Kalau tidak, kau menahan orang ilegal. Jujur saja. Katakan, Semua aku berulang kali bersama Ken Longhu. Menyakiti keluarga Qin. Sudah dengan salah. Itu juga aku yang menggunakan ilmu sihir barat daya untuk memaksa menguras nyawa Luo Tianqing. Aku bersalah. Aku pantas mati. Mulut sialan, cepat berhenti. jangan berhenti, lanjutkan. Aku benci keluarga Qin. Aku benci Qin Yichen. Jadi, aku berulang kali pada keluarga Qin, menaruh racun, dan membunuh hanya untuk memusnahkan mereka semua. Astaga, apa yang baru ku katakan? Kenapa mulut dan tubuhku ini tak bisa dikendalikan? Sudah cukup mengakuinya. Jurusita, ikat kedua orang ini, Mi boca y mi cuerpo. bawa ke badan penegak hukum. Aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Tubuhku tak bisa dikendalikan. Ucapan tadi, bukan keinginanku. Kamu, gadis kecil ini, yang menyihirku. Aku takkan membiarkanmu. Lepaskan, aku tak bersalah. Biarkan aku pergi. Aku sendiri yang akan melakukannya. Hari ini, pertama kali foto keluarga, tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Iya, Bu. Ibu sudah bilang berkali-kali. Tuan dan Nyonya. Ada apa? Baju Dobao sudah diganti? Tidak baik, Tuan dan Nyonya. Nona kecil menghilang. Apa? Tianqing bilang saat mengawal Rong Yi ke kantor polisi. Dia melarikan diri. Dobao pasti diculiknya. Tuan, ini dilempar orang ke depan pintu. Ingin nyawa putrimu. Datang sendiri ke geng naga dan macan. Sekarang gimana? Mau lawan aku? Sampai-sampai bawa anak kecil buat sandera? Memang keji. Aku akan temui dia. Kau selamat dan bawa Dobao pulang. Tenang saja. Aku sudah curiga, gadis cilik ini ada maunya. Sekarang mulutmu kusumbat. Mataku kututup, pakai ini. Mau coba sihir aku lagi? Ini semua gara-gara kau. Aku jadi kehilangan segalanya. Serang saja aku, menculik anak kecil. Itu pengecut. Qin Yichen. Akhirnya kau datang. Kukira kau tinggalkan dia. Lepaskan anakku. Aku bisa biarkan kau hidup. Jangan bicara besar. Sekarang anakmu di tanganku. Siapkan 10 juta tunai dan 1 kapal pesiar. Begitu sampai laut lepas, aku akan lepas dia. Baik. Ada lagi? Qin Yichen. Aku paling benci sikapmu yang sok tinggi itu. Kau pikir kau raja dunia? Ku beritahu, aku Rong Yi, bukan orang sembarangan. Benarkah? Lalu kenapa kau bisa terpuruk
hingga menculik anak. 6 tahun tak bersenjata? Kau Aku apa? Jujur saja, saham grup Rong sudah diserap klan Qin. Aku tetaplah raja bisnis Long Cheng. Sedangkan kau hanya jadi tikus god yang kabur terus. sial. Kau pasti sangat benci aku, ingin mencincangku. Baik, ku beri kesempatan ini. Lepaskan putriku sekarang, aku jadi sandera. Orang dewasa jadi sandera. Lebih mudah daripada anak, kan? Bagus. Tak kusangka Qin Yichen yang berkuasa punya kelemahan juga. Baik, sekarang lempar pistol itu ke sini. Qin Yichen, sampai sekarang kau masih meremehkan diriku, Rong Yi. Kau kira aku mau uang dan kapalmu? Salah. Yang ku mau nyawamu, aku akan mati bersamamu. Peluru! Belok cepat! Kalahkan si jahat, anak baik. Dubao, kau baik-baik saja? Dubao baik-baik saja. Dubao dilindungi keluarga, juga bisa lindungi keluarga. Dubao, sungguh berani. Dubao datang. Dubao kecil kita, cantik sekali. Iya, seperti putri kecil. Kalau begitu, kami adalah ksatria sang putri. Dua ksatria, melindungi putri. Ayo, duduk. Anakku, tentu saja akan kujaga. Pergi sana, cucuku Qin Xiaotian. Siapa berani sentuh? Ayo, ke kakek. Ya? Ya, Dubao punya kakek. Ayah, ibu, dan 2 kakak. Dubao mau dengan kalian selamanya bersama. Baik, kalau begitu kita selamanya bersama.